Pernahkah Anda merasa bahwa ada tindakan atau kata-kata yang sepertinya biasa saja, tapi sebenarnya bisa berdampak besar dalam hubungan kita dengan orang lain, khususnya dengan wanita? Dalam hidup, ada banyak hal kecil yang seringkali kita anggap sepele, namun bisa meninggalkan kesan mendalam atau bahkan memengaruhi kepercayaan seseorang terhadap kita. Di video kali ini, kita akan mengupas 8 hal yang sebaiknya tidak dilakukan kepada wanita, terinspirasi dari ajaran Stoik. Dengan memahami hal-hal ini, kita bukan hanya memperbaiki diri, tapi juga menunjukkan rasa hormat yang lebih mendalam terhadap mereka. Bayangkan jika setiap interaksi yang kita lakukan mampu menciptakan kedamaian dan rasa aman bagi orang lain. Tidak hanya itu, kita juga akan membangun hubungan yang lebih tulus dan penuh makna. Sebelum kita mulai, coba tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa saya lakukan agar hubungan dengan orang-orang di sekitar saya menjadi lebih baik? Pertanyaan ini akan menjadi panduan kita dalam memahami setiap poin yang akan dibahas. Pastikan Anda tetap bersama kami hingga akhir video, karena setiap bagian video ini akan membawa kita semakin dekat ke pemahaman yang bisa mengubah hidup kita menjadi lebih damai dan harmonis. Jangan lupa untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya dari kami. Ayo, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Hal yang pertama, mengendalikan atau mengatur hidupnya. Mengendalikan atau mengatur hidup orang lain, termasuk wanita, adalah tindakan yang bertentangan dengan ajaran Stoik. Seperti yang diungkapkan oleh Epictetus, tidak ada yang lebih merdeka daripada seseorang yang memegang kendali penuh atas pikirannya sendiri. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa setiap individu memiliki kedaulatan atas pikiran dan pilihan mereka sendiri. Menghargai kebebasan tersebut merupakan inti dari hubungan yang sehat dan bermartabat. Dalam konteks ini, kita seharusnya memberikan ruang bagi wanita untuk menentukan arah hidup mereka sendiri, mendukung keputusan yang mereka buat tanpa berusaha memaksakan kehendak atau menganggap diri lebih tahu. Bayangkan seorang teman yang baru saja memutuskan untuk menjajaki jalur karier yang berbeda dari harapan kita. Daripada mengarahkan atau memberitahu apa yang menurut kita lebih baik, kita memilih untuk mendukung dan mempercayai bahwa ia tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Hal ini juga berlaku bagi wanita dalam hidup kita. Setiap individu memiliki jalur, tujuan, dan pilihan hidup yang berbeda. Seperti menanam benih yang perlu dibiarkan tumbuh sesuai alamnya, tugas kita adalah memberikan dukungan dan rasa hormat pada proses mereka, bukan mengatur atau memaksakan perubahan. Jadi, menghormati kedaulatan individu, terutama wanita, dalam menjalani kehidupan mereka sangatlah penting. Dengan memahami bahwa setiap orang berhak menentukan jalannya sendiri, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan bermartabat. Ketika kita memberikan dukungan kepada wanita di sekitar kita, kita tidak hanya menghormati kebebasan mereka, tetapi juga memperkaya kehidupan kita sendiri dengan keberagaman pengalaman dan perspektif yang mereka tawarkan. Hal yang kedua, mengabaikan perasaannya. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengenali emosi tanpa terjebak di dalamnya. Namun hal ini tidak berarti kita boleh mengabaikan perasaan orang lain. Seorang wanita memiliki perasaan yang perlu dihargai dan diperhatikan. Ketika kita mengabaikan atau meremehkan emosi mereka, kita sejatinya mengabaikan kemanusiaan yang ada dalam diri mereka. Sebagaimana Seneca pernah berkata, seseorang tidak dapat hidup dengan baik tanpa hidup dengan baik terhadap orang lain. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kebajikan sejati melibatkan hubungan yang saling menghormati, di mana kita memperhatikan perasaan orang lain sebagai bagian dari kehidupan yang baik, menghargai perasaan mereka dengan penuh perhatian, dan mendengarkan dengan empati adalah langkah yang mencerminkan kebijaksanaan Stoik yang sejati. Dalam konteks ini, penting untuk mengingat bahwa menghargai perasaan wanita tidak hanya menunjukkan rasa hormat, tetapi juga memperkuat hubungan kita dengan mereka. Seperti seorang pelukis yang memahami warna dan nuansa dalam karyanya, kita harus mampu melihat dan merasakan kompleksitas emosi yang ada, memberi ruang bagi wanita untuk mengekspresikan diri tanpa takut diabaikan atau diremehkan.
Dengan cara ini, kita tidak hanya menerapkan ajaran Stoik dalam hubungan kita, tetapi juga menciptakan lingkungan yang saling mendukung, di mana setiap individu merasa dihargai dan dipahami. Hal yang ketiga, meremehkan kemampuannya. Salah satu ajaran penting dalam Stoikisme adalah menghindari penilaian yang tidak adil dan melihat manusia apa adanya. Meremehkan kemampuan seorang wanita, baik dalam hal karier, intelektual, maupun keterampilan lainnya, tidak hanya melanggar etika, tetapi juga menunjukkan kekurangan kebijaksanaan dalam diri kita. Sesungguhnya, kita tidak dapat benar-benar memahami potensi penuh orang lain, dan kita tidak memiliki hak untuk menilai seseorang lebih rendah tanpa dasar yang jelas. Sebagaimana Marcus Aurelius berkata, "Jangan bertindak atau berpikir seolah-olah hidupmu berlangsung ribuan tahun. Ingat, berapa banyak kesempatan yang sudah diberikan kepadamu, namun kamu masih menunda untuk menjadi orang yang bijaksana." Kutipan ini mengingatkan kita untuk segera mempraktikkan kebijaksanaan, termasuk dalam memperlakukan orang lain dengan penghargaan yang tulus. Bayangkan seorang rekan kerja wanita yang baru bergabung dalam proyek besar. Jika kita langsung menganggap bahwa ia kurang pengalaman atau kemampuan hanya karena ia baru di tim, maka kita secara tidak adil meremehkan potensinya. Padahal, bisa saja ia membawa perspektif baru dan solusi yang belum pernah kita pikirkan. Seperti halnya merawat tanaman yang baru tumbuh, kita tidak bisa menilai hasil akhirnya hanya dari penampilan awalnya. Tugas kita adalah memberi ruang dan dukungan agar potensi yang mungkin tersembunyi bisa berkembang sepenuhnya. Dengan cara ini, kita menghormati kebebasan dan kemampuan setiap individu, menghindari prasangka atau penilaian yang tidak berdasar, dan memberi ruang bagi mereka untuk berkembang sesuai potensi mereka yang sesungguhnya. Menghargai kemampuan orang lain adalah cerminan dari sikap Stoik yang menghargai martabat setiap manusia. Hal yang keempat, merendahkan atau menghinanya. Stoikisme mengajarkan kita untuk memiliki kendali atas diri sendiri dan menghindari perilaku yang merugikan orang lain. Merendahkan atau menghina wanita, baik secara verbal maupun non-verbal, sebenarnya hanya mencerminkan kelemahan dalam karakter kita sendiri. Sikap merendahkan menunjukkan kurangnya kendali diri dan empati, dua nilai yang sangat dijunjung tinggi oleh para Stoik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Seneca, tidak ada hal besar dalam mengendalikan orang lain, tetapi hal yang luar biasa adalah mengendalikan diri sendiri. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kebesaran sejati terletak pada kemampuan kita mengendalikan emosi dan tindakan, bukan pada tindakan merendahkan atau menghina orang lain. Bayangkan seseorang yang mencapai posisi tinggi di pekerjaannya, tetapi sering berbicara kasar kepada orang di sekitarnya, terutama kepada mereka yang dianggap lebih rendah. Meskipun ia tampak berkuasa, sikapnya justru memperlihatkan kelemahan dalam mengendalikan diri. Sebaliknya, pemimpin yang menghormati setiap individu mencerminkan kebijaksanaan sejati. Dengan menghargai martabat wanita dan tidak merendahkan mereka, kita menunjukkan kekuatan karakter dan keunggulan moral yang selaras dengan ajaran Stoik, serta kedewasaan dan kebijaksanaan dalam memahami nilai kemanusiaan. Hal yang kelima, tidak memberikan dukungan dalam pencapaiannya. Setiap individu, termasuk wanita, memiliki impian dan tujuan yang ingin dicapai. Menolak memberikan dukungan atau malah meremehkan pencapaiannya adalah bentuk ketidakpedulian yang melanggar prinsip saling menghormati. Dalam Stoikisme, kita diajarkan untuk mendukung perkembangan dan kebahagiaan orang lain, bukan menghalanginya. Sebagaimana Marcus Aurelius pernah mengungkapkan, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan bukan hanya soal pencapaian pribadi, tetapi juga bagaimana kita menghargai dan mendukung perjalanan hidup orang lain. Menghormati dan mendukung pencapaian wanita adalah bagian dari memiliki pikiran yang berkualitas, yang berfokus pada kebahagiaan dan kebaikan bersama. Bayangkan seorang teman yang sedang berusaha mencapai impian kariernya dengan penuh dedikasi. Daripada meremehkan atau mempertanyakan keputusannya, dukungan dan kepercayaan yang kita berikan dapat menjadi dorongan moral yang besar baginya.
Dengan mendukung pencapaian dan impian wanita, kita tidak hanya menunjukkan kebijaksanaan, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip stoik, yaitu saling menghormati dan menumbuhkan kebahagiaan bersama. Hal yang keenam, menuntut kesempurnaan atau mengharapkan dia untuk tidak melakukan kesalahan. Sikap perfeksionis terhadap wanita sangat bertentangan dengan prinsip stoik. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Menuntut seorang wanita untuk selalu benar atau tidak pernah membuat kesalahan adalah ekspektasi yang tidak realistis dan tidak adil. Terimalah ketidaksempurnaan sebagai bagian dari perjalanan bersama. Sebagaimana Epictetus mengatakan, sangat penting untuk membedakan antara apa yang dapat kita kendalikan dan apa yang tidak. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat mengendalikan semua aspek dari perilaku atau keputusan orang lain, termasuk wanita. Menuntut kesempurnaan hanya menciptakan tekanan yang tidak perlu dan merusak hubungan. Bayangkan jika kita memiliki seorang teman yang sedang belajar keterampilan baru. Jika kita mengharapkannya untuk langsung sempurna tanpa kesalahan, kita justru akan mengabaikan proses belajar yang alami. Sebaliknya, dengan menerima kesalahan sebagai bagian dari perjalanan, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana dia merasa aman untuk mencoba dan belajar. Dengan memahami bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian dari kemanusiaan, kita bisa membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih mendukung satu sama lain. Hal yang ketujuh, mengabaikan batasan yang dia tetapkan. Dalam stoikisme, menghormati kebebasan pribadi adalah hal yang esensial. Mengabaikan batasan yang wanita tetapkan, baik dalam aspek fisik, emosional, maupun psikologis, adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap prinsip stoik tentang hormat dan kebebasan. Batasan adalah hak pribadi, dan menghargainya adalah tanda penghormatan sejati. Sebagaimana Marcus Aurelius pernah mengatakan, kebebasan berarti tidak terikat oleh keinginan yang tidak dapat kita kendalikan. Makna dari kutipan ini mengingatkan kita bahwa menghormati batasan orang lain adalah bentuk menghormati kebebasan dan martabat mereka. Ketika kita mengabaikan batasan yang ditetapkan, kita tidak hanya melanggar hak individu, tetapi juga merusak hubungan dan kepercayaan yang telah dibangun. Bayangkan seorang teman yang jelas-jelas mengungkapkan bahwa ia tidak ingin membahas masalah pribadi tertentu, mengabaikan permintaannya, dan terus memaksakan pembicaraan tentang hal itu bukan hanya tidak sensitif, tetapi juga menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap haknya untuk menjaga privasi. Dengan menghargai batasan tersebut, kita menunjukkan bahwa kita peduli dan menghormati dirinya sebagai individu, serta menciptakan hubungan yang lebih sehat dan saling menghormati. Hal yang kedelapan, menyalahkan atau memaksa mengambil tanggung jawab atas emosi kita. Menurut stoikisme, kita bertanggung jawab atas emosi dan reaksi kita sendiri. Menyalahkan wanita atau memaksanya untuk mengambil tanggung jawab atas perasaan atau kekesalan kita hanya akan menciptakan ketergantungan emosional yang tidak sehat. Dalam ajaran stoik, penting bagi kita untuk memahami bahwa emosi kita adalah hasil dari cara kita memandang dan merespons situasi, bukan dari tindakan orang lain. Sebagaimana Epictetus menyatakan, bukan apa yang terjadi pada kita yang membuat kita menderita, tetapi bagaimana kita menanggapinya. Kutipan ini menekankan pentingnya tanggung jawab pribadi dalam mengelola emosi kita. Jika kita merasa marah atau kecewa, penting bagi kita untuk merenung dan mencari cara untuk mengatasi perasaan tersebut tanpa menimpakan beban emosional itu pada orang lain. Bayangkan jika kita merasa frustrasi karena suatu situasi, daripada meluapkan kemarahan kepada wanita di sekitar kita, kita seharusnya mengambil waktu untuk merenungkan apa yang sebenarnya menyebabkan emosi tersebut. Dengan melakukan ini, kita tidak hanya menjaga hubungan yang sehat, tetapi juga mengembangkan kemampuan kita untuk mengelola emosi dengan lebih baik. Mengambil tanggung jawab atas perasaan kita sendiri adalah langkah menuju kedewasaan emosional dan kemandirian yang sejalan dengan prinsip stoik.
Ketika kita berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita, penting untuk menyadari bahwa setiap langkah yang kita ambil dapat mempengaruhi orang di sekitar kita. Dalam perjalanan ini, kita tidak hanya belajar tentang diri kita sendiri, tetapi juga tentang bagaimana kita berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang telah kita bahas, kita membuka jalan menuju hubungan yang lebih kuat dan bermakna. Saat kita melangkah ke depan, ingatlah bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan bisa menjadi cermin dari karakter kita. Bagaimana kita menghormati, mendukung, dan menghargai orang lain, terutama wanita, adalah tanda dari kemajuan kita. Ini bukan hanya tentang menjadi baik bagi orang lain, tetapi juga tentang membangun rasa percaya diri dan integritas dalam diri kita sendiri. Jangan ragu untuk merenung sejenak setelah menonton video ini. Tanyakan pada diri Anda, apa langkah kecil yang bisa saya ambil hari ini untuk lebih menghargai orang lain? Bagaimana saya bisa menunjukkan dukungan kepada mereka yang berada di sekitar saya? Ini adalah saat yang tepat untuk berkomitmen pada perubahan positif dalam hidup Anda. Sebelum kita berpisah, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Dan buat teman-teman yang sudah like, comment, subscribe, dan share video ini, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa dalam petualangan berikutnya. Tetaplah meraih kekayaan yang sejati dalam setiap langkah hidup Anda.